Ada satu tipe game yang kelihatannya simple, tapi sekali dimainin malah susah buat dilepas. Visualnya pixel, musiknya yang tenang, dan gameplaynya yang klasik, tahu-tahu waktu udah lewat berjam-jam tanpa sadar. Dan yap, JRPG pixel art punya kekuatan aneh kayak gitu. Di video ini, gue bakal ngebahas 10 game JRPG pixel art yang sekali main susah banget buat berhenti. Mulai dari yang pakai gaya HD 2D modern, sampai JRPG pixel klasik yang fokus ke cerita, eksplorasi, dan progres karakter. Game-game ini cocok banget buat kamu yang pengen main santai tapi tetap dapat rasa petualangan yang dalam. Kalau kamu tipe pemain yang gampang keasikan sama JRPG, siap-siap. Karena beberapa game di list ini bisa bikin kamu lupa waktu. Di list nomor 1 ada Octopath Traveler. Octopath Traveler ada JRPG turn-based yang pertama kali dirilis pada tahun 2018. Game ini tersedia di Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series S atau S, PlayStation 4, dan PlayStation 5. Dari awal rilis, game ini langsung dikenal sebagai pionir gaya HD 2D, yaitu pixel art klasik yang dipadukan dengan efek cahaya dan depth modern. Yang bikin game ini susah dilepas adalah struktur ceritanya. Kamu nggak cuma ngikutin satu tokoh utama, tapi 8 karakter dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Bebas mau mulai dari siapa, mau ngerangkai party seperti apa, semuanya diserahkan ke kalian. Sistem combatnya juga punya mekanik break and boost yang bikin setiap turn terasa mikir, bukan sekedar pencet attack. Octopath Traveler itu tipe game yang kelihatannya tenang, tapi begitu masuk kamu bakal kepikiran, habis ini satu chapter lagi deh. Dunia, musik, dan progres karakternya pelan tapi konsisten. Cocok banget buat yang suka JRPG pixel art dengan rasa modern tanpa kehilangan identitas klasik. Di list nomor 2 ada Sea of Stars. Sea of Stars adalah JRPG modern bergaya pixel art yang dirilis pada tahun 2023 dan bisa dimainkan di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S atau S, dan Nintendo Switch. Secara visual, game ini kelihatan seperti surat cinta untuk RPG tahun 90-an. Tapi dibangun dengan teknologi dan desain masa sekarang. Gameplaynya fokus ke turn-based combat yang interaktif. Jadi bukan cuma nunggu giliran, tapi kamu diajak timing input, mematahkan serangan musuh, dan mikir posisi. Ceritanya sendiri cukup ringan di awal, tapi makin lama makin kebuka dan emosional, tanpa terasa dipaksakan. Sea of Stars itu nyaman banget buat dimainin lama, visualnya adem, musiknya bikin betah, dan progresnya terasa konstan. Ini tipe game yang kalau udah sekali main, susah banget buat berhenti. Di list nomor 3 ada Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Eiyuden Chronicle 100 Heroes adalah JRPG pixel art yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X atau S, dan Nintendo Switch. Game ini sering disebut sebagai penerus spiritual Suikoden karena memang digarap oleh kreator lamanya. Daya tarik utama game ini ada di skalanya. Kamu bisa merekrut lebih dari 100 karakter, masing-masing dengan kepribadian dan peran yang berbeda. Ceritanya klasik JRPG, yaitu konflik politik, perang, pengkhianatan, tapi dikemas dengan pacing yang rapi dan emosional. Game ini bikin lagi bukan karena satu fitur doang, tapi karena rasanya hidup. Kayak bangun markas, ngumpulin karakter, ngeliat dunianya berkembang pelan-pelan, dan semua itu bikin kamu pengen terus lanjut. Ini JRPG pixel art yang cocok buat kamu yang suka progres jangka panjang. Di list nomor 4 ada Dragon Quest III HD 2D Remake. Dragon Quest III HD 2D Remake adalah remake dari RPG legendaris yang dirilis di Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S atau S, dan PC. Game ini mengusung gaya HD 2D yang sama-sama cantik dengan fondasi JRPG klasik yang sangat kuat. Berbeda dengan JRPG modern yang penuh cutscene, Dragon Quest III lebih fokus ke petualangan murni. Party kamu bangun sendiri, dunia kamu jelajahi sendiri, dan progresnya terasa seperti RPG era lama yang jujur tapi solid. Sistem jokes, eksplorasi, dan pacingnya bikin nyaman dimainkan lama. Remake ini cocok banget buat dua tipe pemain, yang nostalgia dengan JRPG klasik dan yang baru mau ngerasain RPG tua tapi dengan tampilan modern. Sekali nyemplung, game ini gampang banget bikin lupa waktu.
Di list nomor 5 ada Triangle Strategy. Triangle Strategy adalah tactical JRPG pixel art yang dirilis pada tahun 2022 dan tersedia di Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, dan PlayStation 5. Berbeda dari game sebelumnya, fokus utama di sini adalah cerita politik dan pilihan moral. Combatnya berbasis grid ala SRPG klasik, tapi yang bikin beda adalah konsekuensi keputusan. Pilihan yang kamu ambil bisa ngebalur cerita, sekutu, bahkan ending. Jadi kamu bukan cuma main, tapi ikut mikir dan bertanggung jawab atas keputusan kamu sendiri. Triangle Strategy bukan game yang ngebut, tapi justru di situ kekuatannya. Dialognya padat, dunianya serius, dan setiap progres terasa bermakna. Buat yang suka JRPG pixel art dengan bobot cerita yang berat, ini salah satu yang paling susah buat ditinggalin. Di list nomor 6 ada Terra Memoria. Terra Memoria ada JRPG pixel art modern yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series S atau S. Secara visual, game ini langsung kelihatan hangat dengan warna yang cerah dan desain dunia yang ramah. Khas JRPG yang gak kelihatan berat tapi tetap serius. Ceritanya berfokus pada perjalanan sekelompok karakter dengan latar dunia fantasi yang pelan-pelan terbuka. Combatnya turn-based klasik, tapi dipadukan dengan sistem eksplorasi dan pelajar ringan yang bikin pacingnya santai. Game ini nggak buru-buru ngajak kamu ke konflik besar, tapi lebih ke perjalanan kecil yang terus berkembang. Terra Memoria itu cocok buat kamu yang suka JRPG pixel art dengan nuansa cozy. Mainnya enak buat sesi panjang tanpa bikin capek mental, dan justru bikin pengen lanjut terus karena dunianya yang terasa bersahabat. Di list nomor 7 ada Coromon. Coromon adalah RPG monster taming bergaya pixel art yang dirilis pada tahun 2022 dan bisa dimainkan di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, dan Xbox Series S atau S. Kilas kelihatan kayak game monster klasik, tapi Coromon punya identitas sendiri yang cukup kuat. Gameplaynya fokus ke eksplorasi, pertarungan turn-based, dan sistem monster dengan statistik yang lebih dalam dari kelihatannya. Setiap Coromon punya trait, potensi, dan peran yang berbeda. Jadi ngebangun tim itu bukan asal tangkap lalu pakai. Ceritanya juga pelan-pelan jadi lebih serius seiring progres. Coromon itu tipe game yang awalnya kelihatan ringan tapi makin lama makin dalam. Cocok buat kamu yang suka pixel art RPG dengan progres panjang dan rasa satu battle lagi yang susah dihentikan. Di list nomor 8 ada Monster Sanctuary. Monster Sanctuary adalah Metroidvania RPG pixel art yang dirilis pada tahun 2020 dan tersedia di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, dan Xbox Series S atau S. Game ini unik karena menggabungkan eksplorasi ala Metroidvania dengan sistem monster battle turn-based. Kamu menjelajahi dunia 2D yang saling terhubung, membuka area baru pakai kemampuan monster yang kamu punya. Combatnya fokus ke sinergi tim, buff, debuff, dan combo. Jadi bukan soal level tinggi doang, tapi strategi. Setiap monster punya skill tree-nya sendiri yang bikin eksperimen tim terasa nagih. Monster Sanctuary itu bikin lupa waktu karena selalu ada alasan buat lanjut. Seperti buka area baru, dapat monster baru, atau nyobain komposisi dari tim lain. Ini pixel art RPG yang santai tapi dalam. Di list nomor 9 ada The Iron Out. The Iron Out adalah tactical RPG pixel art yang dirilis pada tahun 2023 dan tersedia di PC. Game ini mengusung nuansa dark fantasy dengan fokus ke manajemen party dan pertarungan berbasis grid. Kamu memimpin kelompok tentara bayaran, merekrut anggota, ningkatin skill, dan ngambil kontrak dengan risiko masing-masing. Combatnya cukup menantang dan menuntut perencanaan posisi, timing, skill, dan pemilihan party yang tepat. Ceritanya lebih ke dunia yang kelam dan realistis, bukan heroik berlebihan. The Iron Out itu cocok buat kamu yang suka JRPG pixel art dengan tone yang lebih dewasa. Mainnya pelan tapi intens, dan tiap keputusan terasa penting, bikin kamu mikir 2 kali sebelum lanjut misi. Dan di list nomor 10 ada Rise of the Third Power. Rise of the Third Power adalah JRPG pixel art yang dirilis pada tahun 2022 dan tersedia di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series S atau S.
Visualnya sederhana tapi ekspresif dengan fokus ke karakter dan dialog. Ceritanya berkisar pada konflik politik, perang, dan dampaknya ke orang-orang biasa. Combatnya turn-based dengan sistem party yang fleksibel, dan dialog antar karakter jadi salah satu kekuatan utama di game ini. Banyak momen obrolan kecil yang bikin dunianya terasa kayak hidup. Rise of the Third Power itu bukan JRPG yang ribet secara sistem, tapi kuat secara emosi dan cerita. Sekali nyantol ke karakternya, kamu bakal pengen tahu terus gimana akhir perjalanan mereka. Dan itu tadi 10 game JRPG pixel art yang menurutku paling gampang bikin lupa waktu. Tiap game di list ini punya daya tariknya sendiri, entah dari ceritanya, sistem combatnya, atau sekedar rasa petualangan yang bikin pengen terus lanjut. Kalau kamu punya rekomendasi JRPG pixel art lain yang menurutmu juga susah buat dilepas, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.